trade war belum berakhir. Kalau berlayar, ombaknya lagi besar. Kalau kita terbang headwind, ada angin dari depan. Kalau di laut harus pakai pelampung. Kalau di pesawat harus pakai seat belt. Kita harus betul-betul awas menghadapi persaingan global dan menurunnya jumlah perdagangan karena kebijakan uncertainty yang dilakukan oleh Amerika. Apa yang diinginkan Amerika, Pak? Di Amerika tidak menghantam Indonesia. Strategi negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat, beberapa pihak mengatakan ini bahaya, bisa memperlemah ekonomi Indonesia. Indonesia berada dalam pusaran trade war antara Amerika dan kapan Pak targetnya perundingan ini bisa memberikan hasil? Target kita tentu kalau lebih cepat akan lebih baik. Apakah bisa 10 atau 32% itu kembali ke 0% lagi? Pertanyaannya dikirim ke White House. Ke Amerika Serikat? Ya, jadi jangan dikirim ke saya. Kita juga dengar Pak Erlangga bahwa ada rencana Presiden Prabowo untuk bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump. Bagaimana dengan pelemahan Pak yang terjadi 3 bulan pertama di tahun ini, Pak? Menurut Bank Dunia, 60% penduduk Indonesia ada di bawah garis kemiskinan. Masyarakat mengeluh, mencari kerja kok saat ini susah. Fakta dan kenyataannya ini sebenarnya seperti apa? Soal PHK. Data di Kementerian Tenaga Kerja di tahun ini ada PHK 12.000 tenaga kerja, tapi Asosiasi Buruh mengatakan PHK-nya itu 60.000 tenaga kerja. Yang betul ini yang mana, seperti apa Anda melihat masa depan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian yang masih tinggi di kondisi dunia ini? Sebagai nakoda atau pilot yang berpengalaman, seberapa optimis Pak Erlangga melihat Indonesia ini akan keluar bukan hanya utuh Pak, tapi lebih kuat dari sebelumnya? Dunia memasuki situasi genting. Indonesia pun memasuki situasi yang menentukan. Situasi genting global muncul dari medan perang tarif antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Situasi yang menentukan juga muncul di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi nasional melemah di triwulan pertama 2025. Strategi Indonesia untuk bangkit menjadi negara maju sedang diuji. Taktik Indonesia untuk melalui situasi genting sedang diuji. Pekan lalu, untuk menghindari dampak buruk melonjaknya tarif Amerika Serikat, Indonesia bergerak cepat menjadi salah satu negara pertama di dunia yang melobi Amerika Serikat. Hasilnya, Indonesia berhasil mendapat komitmen dari Amerika Serikat untuk berunding menurunkan tarif dalam 30 hari ke depan. Di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian sikap akhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal tarif, Indonesia tidak berhenti dengan mengirimkan tim negosiasi tarif yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat, agar dampak buruk tarif tinggi Amerika Serikat tidak mengganggu perekonomian Indonesia. Di dalam negeri, pekan ini Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 melemah atau minus 0,98%. Sepanjang triwulan pertama 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87%, lebih rendah daripada triwulan pertama tahun 2024 sebesar 5,11%. Dalam 4 tahun terakhir, pelemahan pertumbuhan ekonomi selalu terjadi di awal tahun. Namun kali ini, pelemahan ekonomi bersamaan dengan sorotan masyarakat terhadap masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK, masalah pengangguran dan lapangan kerja, serta masalah kemiskinan. Persoalan PHK, pengangguran, dan kemiskinan menjadi persoalan semua negara di dunia. Semua negara juga punya potensi menjawab persoalan mereka. Bagi Indonesia, potensi menjawab masalah persoalan PHK, pengangguran, dan kemiskinan muncul dari data BPS bulan Mei ini. Beberapa sektor tumbuh tinggi,
Sektor pertanian mencetak pertumbuhan tertinggi 10%, sektor jasa dan logistik tumbuh nyaris 10%. Beberapa kawasan juga mencetak pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Kawasan Sulawesi tumbuh 6,4%, jauh di atas angka nasional 4,87%. Pulau Jawa juga masih mencetak pertumbuhan ekonomi sedikit di atas rata-rata nasional 4,9%. Ada tantangan, namun tetap ada peluang. Saatnya taktik cerdik di masa pelik. Inilah taktik penting di masa genting. Selamat malam pemirsa. Berbicara soal ekonomi, kita mendengarkan banyak pertanyaan masyarakat, apakah ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi baik-baik saja, dan apakah akan terus baik-baik saja sepanjang tahun ini, atau ada kemungkinan sebaliknya. Jawaban pasti atas pertanyaan itu ada di tangan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan istimewa sekali, Top Ekonomi pekan ini mendapatkan kesempatan pertama wawancara bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Menko, selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah perjalanan panjang ke sekian tempat, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita bertanya Pak Airlangga karena di pekan lalu pada Top Ekonomi episode yang lalu ada tim Bapak nih yang ikut ke Amerika Serikat, Pak Rizal Malarangeng, yang menceritakan bagaimana suasana perundingan tarif Pak antara Indonesia dan Amerika Serikat itu digambarkan happy, full senyum, katanya begitu Pak Airlangga. Apakah memang seperti itu, dan suasana perundingan secara keseluruhan itu seperti apa sebetulnya Pak? Ya, pertama tentu Indonesia menjadi salah satu negara yang mengawali perundingan bersama. Pada waktu itu ada dari Jepang ada di sana, Vietnam ada di sana, kemudian juga kalau nggak salah Italia ada di sana. Jadi ada beberapa negara yang pada waktu minggu pertama sama-sama ada di sana. Pertama kali ya? Salah satu yang pertama. Dan Vietnam juga sudah berunding di sana, sehingga dengan Indonesia salah satu yang ketemu banyak pihak. Jadi Menteri Luar Negeri ketemu State Secretary Marco Rubio, saya ketemu dengan USTR, kemudian juga Commerce dan Treasury Secretary, kemudian juga ada ketemu dengan tim bertemu dengan National Economic Advisor-nya di sana. Jadi negara lain mungkin ketemu 2 atau 3 menterinya. Sehingga tentu Indonesia mendapat pemahaman yang lebih paripurna. Namun tentu namanya perundingan, kita belum bisa menyimpulkan sebelum perundingan itu berakhir. Ya. Kemarin itu berarti kalau boleh saya bahasakan Pak Menko, itu adalah perundingan awal ya Pak? Perundingan awal. Perundingan awal yang informasinya adalah kalau tidak salah yang tadinya dijadwalkan 16 hingga 23 April, tapi ternyata lebih lama menjadi 25 atau 26 April. Itu benar atau tidak Pak? Ya, 16 sampai 24 karena memang jadwal pertemuannya berbeda-beda. Dan Indonesia juga menemui beberapa stakeholder, antara lain dari US Chamber of Commerce, kemudian USABC, USINDO, kemudian ada beberapa perusahaan. Dengan demikian Indonesia mendapat gambaran utuh terkait kepentingan daripada apa yang menjadi keinginan Amerika dan apa yang menjadi harapan dari korporasi-korporasi yang sebagian beroperasi di Indonesia. Pak Airlangga, kalau ingin menyederhanakan Pak, supaya pemirsa Top Ekonomi juga bisa memahaminya, ketika Anda melaporkan hasil negosiasi kepada Presiden Prabowo, Pak Airlangga, di 25 April yang lalu,
Kami mengatakan bahwa keberhasilan terbesar Indonesia adalah sukses mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk berunding penurunan tarif, kemudian juga membuat non-disclosure agreement. Betul seperti itu atau seperti apa Pak gambarnya? Ya, pertama tentu perundingan ini kan baru mulai. Baru mulai? Jadi ada lebih dari 70 negara yang akan memulai perundingan. Bersamaan? Dalam periode bersamaan 90 hari. Nah, tentunya bagi pemerintah Amerika ini akan menjadi waktu yang sangat sibuk. Nah, kemudian bagi Indonesia tentu kita berkomunikasi dengan berbagai negara lain. Dengan negara ASEAN, melalui Malaysia ataupun langsung, kemudian juga dengan Korea. Bahkan juga kita bertukar informasi dengan Jepang, sehingga tentunya ini menjadi bahan kita untuk membahas nanti dengan apa yang diminta oleh Amerika. Jadi tentu kalau bicara keberhasilan kita menunggu pada saat terjadi conclude the deal. Kalau ini baru di awal, proses awal. Maksud saya itu tadi adalah doa rakyat Indonesia, Pak Erlangga. Kalau bicara soal satuan tugas, Pak, kan sudah dibentuk juga ya, Pak Erlangga ya. Ada Satgas Perundingan Tarif. Ini Pak Menko yang memimpin. Iya, dengan dibantu dari kementerian terkait, dari perdagangan, dari Dewan Ekonomi Nasional, dari perindustrian, dari yang lain juga. Dan yang terlibat. Tim Satgas Perundingan Tarif inilah yang akan nanti bernegosiasi lanjutan. Yang bernegosiasi biasanya ada Chief Negotiator. Nanti kalau Satgas ini kan sebagai tim yang nanti akan menyesuaikan regulasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan deregulasi. Tapi Chief Negotiatornya nanti akan... Nanti Chief Negotiatornya akan ditentukan. Kapan Pak rencana putaran pertemuan yang akan masuk ke inti dari perundingan tarif ini, Pak Erlangga? Sudah dimulai. Sudah dimulai? Sudah dimulai. Maksudnya secara fisik atau? Kan kita metodenya macam-macam. Bisa fisik, bisa melalui saluran digital. Telekonferensi? Itu dilakukan bersamaan ya? Kapan Pak targetnya untuk kemudian perundingan ini bisa memberikan hasil, Pak Erlangga? Target Amerika 90 hari. Target kita, Pak? Target kita tentu kalau lebih cepat akan lebih baik kita. Target kita paling cepat 60 hari. Paling cepat 60 hari? Kalau target tarifnya ada tidak Pak untuk Indonesia Pak? Karena kalau tarif sudah pasti targetnya turun. Seminimal mungkin? Ya turun seminimal mungkin. Tapi kan tarifnya ada tiga jenis tarif. Satu MFN, ini tidak dibahas. Most Favored Nation tidak dibahas. Yang kedua tarif sektoral. Tarif sektoral itu berlaku seluruh dunia. Nah, Amerika juga tidak membicarakan mengenai tarif sektoral. Yang dibahas mengenai tarif resiprokal. Jadi tarif resiprokal inilah yang kita dalam negosiasinya untuk menurunkan tarif sektoral tersebut. Itu yang artinya diberlakukan ke sekian negara, 10% termasuk Indonesia, Pak? Kalau 10 negara itu adalah seluruh negara diberlakukan. 10% ya? Indonesia itu hanya 90 hari. Sesudah itu nanti kita lihat dari hasil pembicaraan. Jadi kalau kemungkinan ya Pak Menteri, apakah bisa 10 atau 32% itu kembali ke 0% lagi, Pak? Nah itu pertanyaannya dikirim ke White House. Ke Amerika Serikat? Jadi jangan dikirim ke saya. Kita pihak yang sedang berunding. Ini menarik karena Pak Erlangga mengatakan White House berarti Gedung Putih. Sebetulnya Pak di dalam perundingan yang sudah berjalan, preliminary lah ya kita bilang perundingan awal, yang paling menentukan itu sebenarnya siapa Pak? Apakah USTR? Apakah Menteri Perdagangannya? Apakah Menteri Luar Negerinya? Apakah Menteri Keuangan? Atau siapa Pak? Tergantung negara. Jadi masing-masing negara di-assign siapa yang akan menjadi diberi tugas oleh Amerika. Untuk Indonesia Pak? Untuk Indonesia kita berbicara dengan yang tadi. Jadi semuanya? Iya, karena tentunya ini semuanya menjadi penting karena suara di Gedung Putih kan mendengar dari semua pihak. Baik. Kita juga dengar Pak Erlangga bahwa ada rencana Presiden Prabowo untuk bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump. Itu
akan jadi Pak untuk memperkuat misi dagang ini atau Ya itu nanti apa? akan diselesaikan, dijadwalkan sesudah perundingan mungkin menjelang akhir atau sudah berakhir. Itu berapa lama Pak kira-kira? Ya time frame-nya kan Amerika 90 hari. Maksimal 90 hari ya? Ya. Jadi dalam waktu bulan-bulan ini mungkin bulan depan itu akan terus intensif Pak? Kalau perundingan akan terus berjalan. Kedatangan atau pertemuan dua presiden? Dua presiden tentu kita mengharapkan kalau sudah ada sesuatu yang baru konklusif, baru Difinalisasi? diagendakan. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.